Cerita diawali dengan penampakan dari Unicron, robot raksasa yang sangat mengerikan dan suka memakan planet. Di sini, Unicron terlihat sedang menyerang sebuah planet Paramaximal, yaitu robot alien yang bisa berubah bentuk menjadi binatang buas. But he didn't just come for our planet. Unicron diketahui sedang mengincar teknologi canggih bernama Transwarp Key atau kunci untuk menguasai ruang dan waktu. Siapapun yang memilikinya, maka dia akan menjadi penguasa multiverse. Untuk melancarkan rencana jahatnya, Unicron mengutus kelompok teror Cons yang berasal dari kaum Decepticons. Salah satu dari mereka adalah robot jamet bernama Scourge. He wanted our greatest technology. Transwarp Key. Oleh karena itu, para Maximal berusaha keras untuk menjaga kunci tersebut. Kelompok Maximal dipimpin oleh dua robot King Kong. Mereka adalah Optimus Primal dan Apelling. Mereka beranggotakan Airazor si robot elang, Cheetor si citah penerkam, dan Rhinox yang merupakan robot badak paling cerdas. Namun gara-gara kehadiran Unicron, Apelling memutuskan untuk mengorbankan diri. Dia kemudian menyuruh Primal dan yang lain agar segera pergi ke planet lain dengan membawa Transwarp Key. Your time to lead the Maximals. Selagi Primal CS pergi ke pusat roket, Apelling akan mengulur waktu dengan melawan Scourge. Dia sebenarnya tahu kalau kekuatan Scourge tidak akan mudah dikalahkan. Terlebih lagi, robot jamet itu telah mendapatkan energi dari Unicron. Akan tetapi, demi kemaslahatan seluruh makhluk hidup, dia rela kehilangan nyawanya. Dan untungnya, pengorbanan Apelling tidak berakhir percuma karena Primal dan yang lainnya telah berhasil meninggalkan planet tersebut. Mereka terlihat memasuki portal yang mengantarkan roketnya ke planet bumi. The sacrifice will be our own. Hal tersebut pun membuat Unicron murka, lalu dia langsung memakan planet Maximal tanpa tersisa sedikit pun. Berjuta tahun kemudian, tepatnya tahun 1994, kita diperkenalkan dengan pemuda bernama Noah Diaz, seorang mantan tentara Amerika yang dipecat karena lebih suka jadi tukang servis elektronik daripada memegang senjata. Noah hidup di keluarga miskin bersama sang ibu dan juga adik kecilnya yang bernama Chris. Di sini, Noah terlihat menyayangi Chris. Dia suka bermain polisi-polisian dengan menggunakan radio. Tapi walau tampak ceria, Chris sebenarnya punya penyakit akut. Sickle cells must be blocking the blood flow again. Kemudian kita diperkenalkan dengan karakter lain. Dia adalah Elena Wallace, seorang arkeolog muda yang bekerja di Museum Nasional New York. Walaupun ilmunya sudah tinggi, Elena tidak memiliki jabatan yang layak. Selama ini, dia hanya dimanfaatkan oleh atasannya yang bernama Jillian. Elena tidak pernah mendapatkan pujian atau bayaran yang sesuai kinerjanya. Meski begitu, dia tetap bahagia bisa bekerja di museum yang besar. Dan hari itu, Elena melihat sebuah patung elang yang sangat unik. Namun patung tersebut tidak pernah dia lihat sebelumnya. Jillian juga tidak tahu persis asal-usulnya. Tentu saja tidak ada manusia yang tahu karena patung tersebut berbentuk seperti Airazor dan memiliki logo Maximal. Di waktu yang sama, Noah Diaz sedang berada di rumah sakit untuk melakukan rawat jalan. Akan tetapi, Noah dilarang membawa adiknya ke ruang pemeriksaan karena belum membayar tagihan rumah sakit. Mau tidak mau, Noah pun harus membawa Chris pulang. Come on, let's get out of here. Namun sebelum pulang, Noah ingin mengikuti interview kerja di sebuah perusahaan keamanan. Diketahui bahwa Noah telah mendaftarkan diri sebagai satpam. Sayangnya, ketika dia sampai di sana, dia justru diusir karena interviewnya dibatalkan. Perusahaan itu telah memeriksa track record Noah dan memutuskan untuk tidak merekrutnya sebab Noah dianggap tidak bertanggung jawab saat menjadi tentara dulu. You don't know anything about me. Merasa diinjak-injak harga dirinya, Noah pun hanya bisa menggalau.
Malam harinya, Elena terlihat sangat antusias ketika menjelaskan tentang patung air Razor kepada Jillian. Tapi Jillian mengabaikannya dan malah menyuruh Elena untuk mencuci jaketnya. Interesting. Get those pressed, okay? Namun di jaket tersebut ada kunci laboratorium milik Jillian. Elena pun menggunakannya untuk menyelinap masuk dan langsung meneliti patung air Razor. Sayangnya, patung itu tiba-tiba hancur setelah terkena sinar pemindai. Kemudian, di dalamnya terdapat sebuah potongan transwarp key. Lama-kelamaan muncul cahaya kuning dari transwarp key yang menciptakan sebuah sinyal. Dan sinyal ini hanya bisa dilihat oleh para robot alien. Akibatnya, para robot alien pun mulai terpanggil, termasuk kelompok Autobot dari planet Cybertron yang telah terdampar di bumi selama jutaan tahun. Kelompok ini dipimpin oleh Optimus Prime dan beranggotakan Bumblebee dan Archie. Dengan transwarp key, mereka bisa kembali lagi ke Cybertron. Away home. Di waktu yang sama, Noah sedang bersama temannya yaitu Rick. Di sini, dia memutuskan untuk merampok mobil karena sudah muak dengan kehidupannya. Mobil yang akan dia rampok adalah sebuah Porsche 911 berpalet biru. My man said it's tucked in the back. Noah pun masuk ke dalam mobil tersebut tanpa menyadari bahwa yang akan dia curi adalah sebuah Autobot bernama Mirage. Robot ini merupakan salah satu anggota Cybertron. Tak berselang lama, tiba-tiba Mirage terbangun dan langsung mengaktifkan dirinya. Dia telah dipanggil oleh Prime untuk berkumpul di suatu tempat. Di sisi lain, Noah tampak ketakutan dan tidak bisa keluar dari mobil. Sementara itu, di luar sudah ada satpam yang menodongkan pistol ke arahnya. Di saat situasi semakin genting, Mirage memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu sambil membawa Noah di dalamnya. Karena ugal-ugalan, beberapa mobil polisi pun langsung mengejar Noah. Di lain pihak, Rick pura-pura tidak tahu dan memilih untuk kabur sendiri. Dengan situasi seperti ini, Noah pun hanya bisa pasrah. Dia membiarkan Mirage untuk melawan para polisi. Dan setelah terlibat dalam kejar-kejaran yang sangat sengit, Mirage mengakhirinya dengan ilusi Kagebushin no Jutsu. Lalu Mirage membawa Noah ke sebuah tempat yang sepi, tempat para Autobot berkumpul. Noah pun terkejut bukan main ketika menyaksikan Mirage berubah bentuk. Bahkan meski Mirage bertingkah kocak seperti Komeng, Noah tetap merasa takut. Apalagi setelah Prime, Archie, dan Bumblebee tiba di tempat itu. Noah semakin gemetar dan hampir pipis di celana. You brought a human here? Tidak hanya itu, Prime juga terlihat benci kepada manusia. Dia hanya percaya kepada kaumnya karena manusia terkenal sebagai makhluk yang sangat licik. Bener sih. Tapi untuk saat ini, dia akan membiarkan Noah hidup sebab transwarp key lebih penting daripada pria pengangguran akut. I will deal with your mistake later. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, para Autobot langsung mengadakan rapat untuk mengambil transwarp key. Namun mereka memiliki satu masalah, yaitu keamanan. Jika mereka ketahuan, mereka akan diburu oleh manusia. Oleh karenanya, Mirage memiliki ide untuk mengajak Noah. Walau bagaimanapun, Noah adalah mantan tentara. Dia bisa menyelinap masuk ke dalam museum, kemudian mencuri transwarp key tanpa terdeteksi. Agar Noah mau bekerja sama, Mirage menawarkan dirinya untuk dijual, sehingga pemuda ini bisa mendapatkan banyak uang. Mendengar itu, Noah pun akhirnya mau membantu Autobot. Let me worry about him. Cool? All you gotta do. We'll take care of the rest. Easy, baby. Woo!
Di perjalanan menuju museum, Noah bertanya kenapa Optimus Prime bertingkah seperti bapak-bapak penggerutu yang emosian. Mirage pun menjawab kalau Prime aslinya tidak seperti itu. Dia menjadi sosok yang pemarah karena dia merasa bersalah atas para Autobot yang terdampar di bumi. Oleh karenanya, Prime harus mengambil Transwarp Key agar bisa pulang ke planetnya. Also for Earth before he blows a gasket. Don't take it personal. You know, a place for us to regroup and Singkat cerita, Mirage berubah bentuk menjadi truk pengangkut barang supaya bisa melewati gerbang museum. Dan pada waktu yang sama, Scourge sudah tiba di bumi bersama anak buahnya yaitu Nightbird dan Battletrap. Scourge juga langsung memadamkan listrik museum dari kejauhan. Cocok nih jadi pegawai PLN. Hal ini justru memudahkan Noah untuk menyusup ke dalam. Namun di sana, Elena masih belum pulang. Noah lalu membujuk Elena supaya mau menyerahkan kuncinya. Dia juga mengatakan kalau Transwarp Key adalah benda dari planet lain. Tapi Elena tidak percaya dengan semua hal yang dikatakan oleh Noah. Alhasil, Noah pun dianggap sebagai rampok. Pada saat dua orang ini memperebutkan Transwarp Key, ada suara aneh yang mendekat. Lalu tiba-tiba akibat ledakan itu, Elena akhirnya percaya bahwa yang dikatakan Noah memang benar adanya. Oleh karenanya, Elena memilih kabur dan menyerahkan Transwarp Key kepada si Noah. Di lain pihak, Scourge telah mengirimkan robot-robot monster untuk menghabisi mereka berdua. Awalnya, Elena ingin kabur sendiri, tapi robot monster berhasil menemukannya. Noah yang bisa kabur dengan bebas tiba-tiba mengurungkan niatnya dan memilih untuk menolong Elena. Di luar museum terjadi baku hantam antara Autobot dengan Terrorcons. Pertarungan ini berlangsung dengan sangat alot. Who the hell are these guys? Meets a higher power. Selagi bertarung, Scourge melihat Noah dan Elena yang sudah keluar dari museum. Dia pun menyuruh Nightbird dan Battletrap untuk merebut Transwarp Key. Scourge, I have eyes on the key. Oh my God! Akibat serangan yang bertubi-tubi, akhirnya Nightbird berhasil mengambil kuncinya. Sementara itu, Scourge juga mampu mengalahkan Optimus Prime serta membunuh Bumblebee. Lah mati, cuk. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada serangan laser api dari atas dan ternyata itu berasal dari Airazor. Tapi sayangnya, Scourge langsung pergi setelah mendapatkan Transwarp Key. Alhasil, serangan tersebut pun sia-sia. We must go now. Come with me. Singkatnya, Airazor mengumpulkan para Autobot beserta Noah dan Elena. Di sini, Airazor menjelaskan semuanya tentang Transwarp Key. Dia mengatakan kalau Prime dan kawan-kawan masih memiliki kesempatan untuk pulang karena kunci yang diambil oleh Scourge hanyalah separuhnya, sedangkan separuhnya lagi berada di tempat lain. He doesn't have the key. At least not all of it. Namun untungnya Elena telah meneliti simbol-simbol dari patung Airazor dan menyimpulkan bahwa Transwarp Key yang satunya lagi berada di sebuah kuil di daerah Peru. Mendengar itu, Noah pun ingin ikut bersama para Autobot sebab dia ingin melindungi keluarganya dan juga planet bumi. Siap. I'm going. Out of the question. Di lain pihak, Airazor meminta Elena untuk ikut ke dalam misi sebab hanya dialah yang bisa mengantar mereka ke tempat tujuan. Setelah mempertimbangkan, akhirnya Elena siap menjadi pemandu jalan. Elena, will you lead us to this temple? Yeah.
Sebelum pergi ke Peru, Noah menyempatkan untuk pulang terlebih dahulu. Dia ingin berpamitan dengan Chris karena perjalanannya akan berbahaya. Namun saat sedang berbincang, tiba-tiba Mirage ketahuan sedang menguping. Alhasil Chris pun melihat sosok robot alien tersebut. I got the back. Di sini, Chris terlihat sedih karena kakaknya akan pergi jauh. Tapi bagaimanapun, Noah tetap harus berangkat sebab keselamatan umat manusia ada di tangannya. Oleh karena itu, Chris berpesan kepada Mirage untuk menjaga Noah dengan baik. Hey, robot. You got it, little man. No, I'm serious. Keesokan harinya, Noah bersama Elena dan para Autobot akan segera lepas landas. Kendaraan yang mereka gunakan adalah robot alien bernama Stratosphere yang bisa menjelma jadi pesawat. Akan tetapi, karena dia sudah kai-kai, sehingga harus berhati-hati saat menaikinya. Stratosphere, Lord of the Skies. Di dalam perjalanan, Noah dan Elena menjadi semakin akrab karena sama-sama dari New York. Ibaratnya tuh mirip sama-sama dari Nganju. Setelah berbincang cukup lama, Noah kemudian membujuk Elena untuk menghancurkan Transwarp Key jika sudah ditemukan. Jika Transwarp Key lenyap, maka Unicron tidak akan memusnahkan bumi. Di sisi lain, Elena merasa bimbang sebab para Autobot tidak akan bisa pulang tanpa Transwarp Key. Walau begitu, Noah tetap merasa bahwa jalan terbaik untuk semua pihak adalah dengan melenyapkan kunci multiverse tersebut. Setidaknya Autobot masih bisa hidup di planet bumi meskipun tidak bisa pulang. We gotta destroy it. What? Yeah, but then they can't get home. Dan setibanya mereka di Peru, para Autobot disambut oleh sesama mereka, yaitu Wheeljack. Dia adalah robot yang berbentuk mobil VW bus dan dikenal sebagai ahli di bidang teknologi. Sorry, I'm late. Cybertron? So where'd you get that accent? Accent? Wheeljack kemudian menunjukkan arah menuju kuil yang dimaksud oleh Elena. Tapi kuil itu sedang dikelilingi oleh festival rakyat yang sangat ramai. Karenanya, Noah mengajukan diri untuk pergi ke kuil tersebut dan mengajak Elena sebagai penunjuk jalan. Sementara itu, para Autobot akan berjaga dari kejauhan. Dan agar Noah bisa membela diri, Mirage pun memberinya sebuah radio komunikasi yang bisa menjadi senjata otomatis. Fast. And if you need help, just holler. Tak berselang lama, Noah dan Elena berhasil menyusup melewati festival rakyat yang sangat ramai dan akhirnya sampai di dalam kuil. Di sini, Elena menemukan sebuah lingkaran dengan simbol maksimal dan ajaibnya lingkaran tersebut bergerak saat simbolnya diputar. Melihat itu, Noah pun membantu Elena untuk memutar semua simbolnya. Lalu inilah yang terjadi. Under here. Keduanya ternganga saat melihat sebuah tangga menuju bawah tanah. Mereka pun turun ke dalamnya, kemudian menemukan sebuah peti. Elena yakin bahwa peti tersebut adalah tempat menyimpan Transwarp Key, tapi ternyata isinya jong. You see the symbols on that temple? I always wonder what it would feel like. Are you even pushing? Just let me think. Elena tidak habis pikir kalau Transwarp Key ternyata tidak ada di sana. Dia hanya menemukan sebuah kode huruf maksimal mirip dengan milik Airazor. Agar tidak kehilangan jejak, Elena pun menggambarnya di tangan. Namun tiba-tiba mereka berdua sontak memanggil Mirage dan kawan-kawan untuk meminta bantuan. Ternyata robot monster itu hanyalah jebakan yang digunakan Scourge untuk memancing para Autobot. Di sisi lain, Noah tidak sengaja membunuh robot monster dengan senjata yang diberikan oleh Mirage. Dia baru sadar kalau radio itu adalah sebuah senapan. Pada waktu yang sama, para Autobot menggiring Scourge ke tempat yang jauh dari jangkauan manusia. Mereka kemudian ugal-ugalan di tempat tersebut. Di duel kali ini, Optimus Prime berduel dengan Scourge, sedangkan yang lain akan melawan Nightbird dan Battletrap. Someone call for backup?
Pertarungan ini pun berlangsung dengan sangat sengit. Lalu tak berselang lama, Airazor muncul dan langsung membantu Prime. Namun sialnya, sayapnya ditembak oleh Scourge menggunakan senjata yang bisa mempengaruhi pikirannya. Setelah menembak Airazor, Scourge memilih untuk menghentikan battle dan membiarkan Autobot pergi. Dia yakin kalau tidak lama lagi Airazor akan berpihak kepadanya. Singkat cerita, Noah dan Elena sudah keluar dari bawah tanah sembari menunggu para Autobot. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari dalam hutan. Dan ternyata suara tersebut berasal dari para Maksimal. Sontak, mereka pun panik seperti sedang melihat genderuwo. Untungnya, para Autobot segera mengepung Maksimal. Di sini, Prime sudah siap siaga untuk menembak Primal, namun Airazor menghentikannya. I thought you were lost. All of you. Airazor sebenarnya terkejut dengan kehadiran teman-temannya karena dia pikir mereka sudah tewas. Robot elang ini lalu meluruskan kesalahpahaman antara Autobot dan Maksimal. Dia menjelaskan bahwa Primal dan yang lainnya tidaklah jahat. Setelah itu, mereka pun akhirnya saling berkenalan. Primal juga mengatakan kalau namanya terinspirasi dari Optimus Prime. Optimus Prime, the legendary warrior of Cybertron. Selepas berkenalan, Primal mengajak mereka semua untuk pergi ke suatu tempat di mana Transwarp Key disimpan. Dan tempat itu adalah desa adat yang terpencil. Ternyata selama jutaan tahun, para Maksimal telah bekerja sama dengan suku pedalaman untuk menjaga kunci tersebut. Malam harinya, mereka menginap di desa sambil menjaga Transwarp Key. Di sini, Prime ingin sekali menghidupkan Bumblebee, tapi dia kekurangan energon. Energon sendiri merupakan bahan bakar sekaligus obat untuk kaum Cybertron. Primal pun berusaha menenangkan Prime. Dia juga mengatakan kalau manusia bisa dipercaya. Jadi, Prime tidak perlu khawatir tentang kuncinya. Ketika menjelang pagi, Elena terbangun dari tidurnya lalu dikejutkan oleh suara aneh. Dan suara itu berasal dari Airazor yang mulai dikendalikan oleh Scourge. Autobot dan Maksimal pun langsung bersiaga. Sebelum Scourge datang, Primal menitipkan Transwarp Key kepada Noah, sedangkan dia dan yang lain akan bertempur habis-habisan. Noah, guard the key. Take Ares. Defensive position. Setelah menjauh, Noah memutuskan untuk menghancurkan kuncinya. Dia harus melakukan itu sebelum bumi hancur. Namun Prime memohon kepada Noah agar tidak melakukannya. Karena merasa iba, Noah pun mengurungkan niatnya. Kemudian Elena langsung mengambil Transwarp Key-nya. Tapi sialnya, Airazor jahat tiba-tiba muncul dan menculik Elena. Dan Transwarp Key itu pun akhirnya dikuasai oleh Scourge. Dan kini Primal harus berhadapan dengan Airazor yang sedang kesurupan. Di tengah-tengah duel, Airazor yang asli berusaha untuk sadar, tetapi energi jahat di tubuhnya jauh lebih kuat. Alhasil, dia pun meminta Primal untuk membunuhnya. Dengan berat hati, Primal pun memenuhi permintaan terakhir Airazor. Airazor, no! Ternyata pertarungan tadi adalah bagian dari rencana Scourge untuk mengulur waktu supaya dia bisa mengaktifkan Transwarp Key dan membangun jembatan untuk menghubungkannya dengan Unicron. Awaken, Almighty Unicron. Melihat jembatan itu, Prime pun merasa bersalah kepada Noah dan seluruh umat manusia sebab kiamat akan terjadi sebentar lagi. Namun Noah belum ingin menyerah. Masih ada waktu untuk menggagalkan Scourge. Caranya adalah dengan menonaktifkan Transwarp Key. Dan untungnya, Elena sempat menggambar semua kode aksesnya termasuk yang berada di tubuh Airazor.
Primal kemudian menjelaskan rencana selanjutnya. Dia ingin Noah dan Elena masuk ke jembatan dan mematikan Tanswapki, sementara Autobot dan Maximal akan berperang dengan semua Antek Unicron. Autobots and Maximals fighting, all as one. Sounds like we're all going to die. Tanpa membuang waktu lagi, Primal langsung memimpin tim untuk berperang mati-matian. Di sisi lain, Noah dan Elena akan masuk ke jembatan melalui sebuah terowongan kecil, dan agar tidak terdeteksi, Mirage memutuskan untuk mengalihkan perhatian Scorch dengan jurus Kagebunshin no Jutsunya. Sementara itu, Optimus Prime membrutal bersama Rhinox untuk menghabisi Battle Trap. Di waktu yang sama, Noah berhasil ditangkap oleh Scorch. Mirage pun berusaha untuk melawannya lagi, tapi naasnya dia justru terkena ulti karena melindungi Noah. Futile. Lalu beberapa saat kemudian, Unicron berhasil mendekati bumi dan dalam waktu dekat dia akan segera memakannya. Di saat bumi akan hancur lebur dan Mirage sedang sekarat, Noah mendengar suara radio dari tubuh Mirage. Ternyata suara itu berasal dari Chris. Bocil ini pun menyemangati kakaknya supaya kembali berdiri dan menyelamatkan bumi. Berkat suara Chris dan Noah, Mirage pun bangkit lagi dari sekaratnya. Dan agar bisa berdiri, Mirage membutuhkan tubuh Noah sebagai penopangnya. Alhasil, Noah pun berubah menjadi seperti Iron Man. I'm gonna need you to take the wheel. You're my brother. No names over the airwaves. Yo, Scourge! Kini Mirage bisa kembali melawan Scorch. Dia juga mendapatkan bantuan dari Prime yang berhasil naik ke atas jembatan. Selagi mereka baku hantam, tiba-tiba Transwarp-Ki mengeluarkan energon yang sangat besar. Dan berkat itu, Bumblebee bisa hidup kembali. Alhamdulillah, Bumblebee tidak jadi mati. Dia pun segera bergabung ke medan perang untuk membantu teman-temannya. Tidak butuh waktu lama, Bumblebee mampu menghabisi Nightbird dengan sangat mudah dalam pertempuran udara. Come here to kick ass. Di samping itu, diam-diam Elena sudah sampai di atas jembatan. Dia pun segera membuka buku kodenya untuk mematikan Transwarp-Ki. Selagi Elena mencoba, Autobot dan Maximal terus bertempur sebelum Unicron menyentuh permukaan bumi. Alright, I got this. That's what I'm talking about. Just you and me. Namun sialnya, Scorch sempat menghancurkan panel kuncinya, sehingga Elena tidak bisa menyelesaikan misinya. Dengan begitu, kini satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia adalah dengan menghancurkan Transwarp-Ki. Tapi karena Unicron sudah sampai di permukaan bumi, Optimus Prime pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Dia kemudian menyuruh semua Autobot dan Maximal agar segera pergi, sebab jembatannya akan hancur sebentar lagi. Lalu, dengan seluruh kekuatannya, Prime menantang Unicron dengan melenyapkan kuncinya.
Setelah Transwarp Key hancur, seluruh jembatan tersedot ke tubuh Unicron, termasuk juga Optimus Prime. Dia sudah pasrah bahwa hari itu adalah hari kematiannya, namun Noah dan Primal datang untuk menyelamatkannya. Berkat kerjasama Autobot maksimal dan manusia, akhirnya dunia bisa diselamatkan dari kiamat. Meski dunia selamat, para Autobot harus rela tinggal di bumi lebih lama lagi. Sebab tanpa Transwarp Key, mereka tidak akan bisa kembali ke Cybertron. Tapi yang terpenting adalah mereka tidak berjuang sendirian. Siap! Di akhir film, Noah terlihat mengenakan jas rapi dan hendak melamar kerja jadi satpam. Sebelum diwawancara, dia sempat melihat Elena yang sudah menjadi arkeolog terkenal di Indosiar. Dia pun turut bangga dan senang. Lalu beberapa saat kemudian, dia diwawancara oleh seorang om-om misterius. Awalnya wawancara berlangsung normal, sampai akhirnya om-om itu mengajak Noah untuk menyelamatkan dunia sekali lagi. Noah pun bingung, satpam macam apa yang menyelamatkan dunia? Paling keren pas si om memberikan sebuah kartu nama. Dan tidak disangka-sangka kartu nama tersebut memiliki simbol G.I. Joe. G.I. Joe. Usut punya usut, akan ada crossover antara universe Transformer dengan universe G.I. Joe. Kedua universe ini dibuat oleh perusahaan yang sama, yaitu Hasbro. Kolaborasi antar universe ini sudah pernah terjadi dalam versi mainan. Sebelum saya mengakhiri film ini, masih ada satu post credit scene di mana Noah memamerkan Mirage kepada Rick. Rick pun tercengang ketika menyaksikan mobil yang bisa berubah menjadi robot. Reaksinya sama persis dengan kita saat melihat kuntilanak goyang pargoy, alias tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu, film pun tamat dengan ending yang sangat epik dan bikin penasaran.